bulan lalu kita bicara tentang God is my healer. Dan korelasi antara bulan lalu dengan bulan ini hubungannya adalah kalau Tuhan berperan untuk memberikan kesembuhan bagi kita, kalau Tuhan perannya sebagai satu-satunya penyembuh dalam hidup kita, maka kita berperan menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan beri. Tuhan memang menyembuhkan kita, yes. Kadang kita sakit, kita ke dokter, ya betul. Tetapi dokter hanya merawat, memberikan kita resep-resep obat, melakukan tindakan yang bisa meredakan gejala kita, ya enggak? Misalnya ini kita sakit batuk, flu, kita pilek gitu ya, kita batuk pilek, kita ke dokter. Dokter meresepkan obat yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan dahak. Tetapi urusan kesembuhan itu hanya Tuhan saja yang lakukan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, saya harap kita paham dalam hal ini bahwa kalau Tuhan berperan untuk memberi kesembuhan, hanya Tuhan yang bisa memberi kesembuhan, maka di bulan ini kita berperan menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan sudah beri di kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Nah, kesehatan yang saya maksud bukan cuma fisik ya, bukan cuma sakit fisik. Oh, kalau tadi sakit flu, diobati, bukan cuma itu. Karena kita mengenal ada 4 area kesehatan manusia. Yang keempat-empatnya harus dipelihara, harus dijaga. Ada kesehatan fisik, yes betul. Tapi ada juga namanya kesehatan mental, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pikiran nih loh kita jaga. Jangan sampai kita terlalu ngedrop down hingga depresi. Sering enggak kita lihat ada orang-orang yang stres berkelebihan hingga depresi. Di dalam sakit mental ini ada gangguan kecemasan. Cemas terus gitu ya, setiap waktu, setiap saat cemas terus akan hal-hal yang harusnya bisa dikelola. Fisiknya mungkin bisa ada di tempat ini, tetapi orang yang menderita sakit kecemasan, pikirannya sudah kemana-mana, cemas akan banyak hal. Kemudian ada juga yang namanya bipolar, mood swing gitu ya. Kadang bisa sedih sekali, kadang bisa happy sekali, ketawa terus. Terus menerus cepat sekali berubah. Pernah tahu orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Nah itu sakit mental. Sakit mental ini juga tidak kalah bahayanya dengan sakit fisik. Sakit fisik kelihatan. Sakit mental sebelum dia menunjukkan tanda-tanda biasanya tidak kelihatan. Nah kemudian ada yang namanya sakit sosial. Sakit sosial ini artinya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma yang ada di sosial kita. Yang termasuk di sini adalah para pecandu narkoba, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat TV, lihat berita, orang yang pecandu narkoba, bukan pengedar ya, cuman pecandu, biasanya dia tidak akan dimasukkan penjara. Dia akan dimasukkan ke rumah rehabilitasi. Dibantu oleh dokter-dokter ahli jiwa karena mereka dipandang sakit. Kemudian ada yang namanya sakit spiritual, terpisah dari Tuhan. Bahkan dunia pun mengakui kalau orang ini terpisah dari Tuhan, dia tidak punya makna dan tujuan hidup. Ketika badai datang, orang yang sakit spiritual ini biasanya tidak gampang bertahan. Dikit-dikit down, dikit-dikit ingin mati gitu ya. Karena bagi dia tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Aku hanyalah sebutir debu di dunia ini, ya kan? Jadi dikit-dikit ketika ada masalah sedikit ya, diputus pacar lah, nilai ulangan jelek lah, faktor ekonomi lah. Mudah sekali kena sakit-sakit yang lain, kemudian bunuh diri. Nah ketika Tuhan mengatakan dia menyembuhkan kita di bulan lalu, sesungguhnya 4 area ini bisa Tuhan sembuhkan. Tapi ingat peran kita menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan sudah beri. Kalau kita sakit dan Tuhan sudah sembuhkan, puji Tuhan. Jangan sakit lagi di area yang sama karena kelalaian kita. Tapi kalau kita tidak pernah sakit, Tuhan berikan kesehatan itu buat kita, puji Tuhan juga. Jangan sampai sakit, jagalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah menjaga kesehatan di 4 area ini adalah peran kita. Setuju dengan saya? Amin, oke. Nah sadar atau enggak sadar, kesehatan selalu dimulai dari rumah. Di area apapun, selalu dimulai dengan gaya hidup yang dibangun di dalam rumah atau keluarga. Contohnya, kesehatan fisik nih ya, seringkali identik dengan makan makanan yang sehat, gizi yang berimbang. Biasanya seringkali selalu dimulai dengan mama-mama yang memberikan makanan pertamanya untuk bayi. Benar enggak? Dia memilih makanan yang sehat, makanan yang alami, atau makanan yang kemasan, ya kan? Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang aktif, suka berolahraga, suka bergerak, biasanya juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang aktif.
Lebih daripada anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga, di dalam rumah dengan gaya hidup yang kurang begitu aktif. Mental juga sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di luar sana ada banyak ujian untuk keluarga kita. Tetapi kalau di rumah kita menerapkan gaya hidup yang terbuka, open communication, transparan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengampuni. Orang-orang serumah jadi pulang ke rumah ini, dia jadi enggak takut cerita, dia jadi terbuka, dia merasa dikasihi. Dan itu berbeda dengan anak-anak, dengan anggota keluarga yang ada dalam sebuah rumah yang tertutup. Yang sangat mengikuti hierarki gitu ya. Orang tua bilangnya apa, anak-anak enggak boleh punya pendapat. Pokoknya pendapat orang tua yang paling benar, kalau mau ngomong ada waktunya dan waktunya juga tergantung orang tua. Itu lain sekali. Baik, sepakat dengan saya bahwa kesehatan di area apapun selalu dimulai dengan gaya hidup yang dibangun di dalam rumah atau keluarga. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada bahaya yang mengancam keluarga kita di luar sana. Jujur, berapa banyak dari antara kita yang juga mengerti hal ini. Sebelum saya sampaikan pun, Bapak Ibu sudah mengerti. Memang ada bahaya yang mengancam keluarga kita. Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkesan familiar, jadi hamba uang gitu ya. Banyak ya, orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal menjadi hamba uang. Rela menipu, membunuh demi uang. Membual dan menyombolkan diri. Banyak juga kan ya. Tidak pernah ada zaman seperti ini di mana orang itu begitu bangga sekali memamerkan apa yang dia punya lewat media sosial. Kalau dipikir-pikir apa pentingnya sih ya kita pakai jam apa ditunjukkan gitu ya. Apa pentingnya? Belum lagi kan kita yang aware ini merasa, jangan-jangan nanti diincer nih sama dirjen pajak gitu ya. Tapi kok ya tetap aja ya. Ada orang-orang tiap hari orangnya bertambah terus yang selalu suka flexing. Apa pentingnya? Tapi ada juga orang-orang yang follow orang-orang seperti ini dan mengagumi dan berharap suatu hari aku pengen jadi orang seperti ini. Suatu hari nanti aku pengen jadi seperti dia. Banyak kan? Anak-anak muda, hati-hati. Jangan lihat gaya hidupnya orang-orang ini terus berpikir suatu hari aku pengen jadi seperti dia. Lihat dulu buah-buah yang muncul dari hidup orang ini. Garang, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, beberapa kali saya lihat video-video gitu ya. Enggak sering karena saya enggak suka juga, tapi kadang-kala kalau kita scroll itu kan muncul ya tiba-tiba ya di sosmed kita gitu ya. Kasus bullying yang terjadi. Anak SD, anak SMP. Di zaman kita dulu lebih muda, bukan enggak ada ya, peloncoan gitu kan juga ada ya. Bullying saya rasa juga pasti ada. Tapi kok enggak segitunya ya kayaknya ya. Sekarang dikit-dikit main pukul, main tabok, main tendang. Untuk menunjukkan kekuasaan aja. Seperti itu yang dilakukan anak-anak SD yang ada di sekeliling kita. Suka berkhianat, selingkuh di mana-mana gitu ya. Jadi gaya hidup sekarang. Ketika saya lihat ini semua, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir, saya berdoa, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan keluargaku. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Kita pun akan bertambah tua, bertambah lemah secara jasmani. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk kita monitor keluarga kita. Apakah terus mereka di dalam jalan Tuhan. Kemudian Tuhan membawa saya ke dalam cerita Nuh. Belajar dari cerita Nuh, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau baca Ibrani 11 ayat 7, ini ayat pegangan kita sepanjang hari ini. Karena iman,
Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang saya ceritakan tadi mungkin tidak kebayang oleh jemaat di tempat ini yang mungkin belum menikah. Aku belum punya keluarga. Tapi saudara punya papa, mama, adik, kakak bukan? Maka firman ini juga buat Anda. Mungkin juga anak kita masih kecil. Belum kelihatan ini bahaya gini, bullying apa belum kelihatan. Atau anak kita baik-baik aja selama ini. Anak teladan, anak pandai. Bahaya ini mungkin juga belum kelihatan. Tetapi ayat ini mengatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan memang. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan ini juga judul khotbah saya hari ini, bahtera yang menyelamatkan. Karena kita juga mau belajar apa yang bisa kita ambil dari cerita Nuh ini. Ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan ada bahaya yang juga mengancam keluarga Nuh saat itu. Ancaman pertama, belum air bah dulu. Ancaman pertama sama dengan kita saat ini, yaitu kejahatan manusia di zaman itu. Saya bacakan ayat Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 dari versi BIMK. Tetapi semua orang lainnya jahat dalam pandangan Allah dan kekejaman terdapat di mana-mana. Allah memandang dunia itu dan hanya melihat kejahatan saja. Sebab semua manusia jahat hidupnya. Hampir sama ya dengan apa yang kita alami ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Semua orang lainnya jahat. Kejahatan, kekerasan, kegeraman ada di mana-mana. Pertanyaannya, kalau rumah kita pun ini kita jadikan sehat ya, healthy home gitu ya, sungguh-sungguh ada di rumah kita. Pertanyaannya apakah kita bisa menghindar dari ini semua? Kalau kita memutuskan aku di rumah aja deh, kayak dulu zaman COVID aku dan seluruh isi rumahku akan di rumah aja. Kita tidak akan keluar dan tidak akan berinteraksi dengan yang lain. Apakah itu sehat Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita nggak mungkin loh cuman stay di rumah aja. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, itu yang pertama. Kita perlu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Di zaman COVID kemarin ya karena kepepet ya, karena mengancam nyawa, memang kita diminta untuk stay at home. Tapi berapa banyak dari stay at home itu yang akhirnya sakit mental, stres, depresi gitu ya. Karena di rumah aja. Dan para pendidik juga mengakui kualitas pendidikan yang ada di zaman COVID itu ketika kita studi online nggak sama dengan studi tatap muka. Kualitas pendidikannya nih loh nggak sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian juga dalam bekerja, kualitas pekerjaan yang dihasilkan nggak sama kan dengan kalau kita ini on-site, ketemu langsung, lihat mata kepada mata, kasih tugas, itu lain banget dengan kita memberikan tugas kepada seseorang lewat media online. Yang kedua, memang kita untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk sekolah, bekerja, kita perlu keluar kan. Tidak ada orang yang 100% bisa di rumah, kemudian pekerjaan, sekolahnya bisa lancar. Dan yang ketiga, tadi disampaikan juga oleh Pastor Antoni, gimana kita bisa jadi terang, gimana bisa jadi teladan buat yang lain, gimana kita bisa membawa jiwa kepada Kristus, kalau kita membiarkan diri kita hanya di dalam saja, kita tidak keluar, kita tidak share terang kita. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita cuma di rumah aja? Ya kan? Karena itu kita juga harus keluar ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Walaupun di luar itu ada apa? Oh ada persahabatan yang toksik, ada orang-orang yang mencekno, ada orang yang suka selingkuh, ada penipuan, ada kuman, ada virus di mana-mana. Bukan berarti kita tidak keluar. Imun tubuhnya yang kita perkuat. Betul, kuman di mana-mana, virus di mana-mana, betul, saya setuju. Tapi tidak keluar itu bukan solusi. Perkuatlah imun tubuh yang di dalam. Itu solusinya. Ancaman pertama yang mengancam keluarga dari Nuh, kejahatan manusia di zaman itu. Ancaman yang kedua yang kita semua tahu adalah air bah. Kejadian 6 ayat 17 berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, air bah ini artinya ancaman global yang tidak mungkin kita hindari. Perubahan iklim ya, tambah lama tambah panas. Populasi manusia semakin naik, polusi meningkat. Kita walaupun stay at home juga, kita tidak bisa menghindar dari ini semua. Air bah tidak mungkin kita hindari. Kalau datang juga kita tidak mungkin hindari. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin. Kita mau belajar tentang siapa Nuh. Kenapa orang ini yang dipilih Tuhan untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karakteristik apa yang ada dalam diri Nuh? Sehingga dia yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Kenapa Tuhan gak tutup mata aja dan membiarkan Nuh dan seluruh keluarganya itu juga ikut dalam air bah itu? Tuhan itu pencipta, bisa menciptakan ulang kembali manusia. Nuh bisa masuk ke surga, ya kan? Kenapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan Nuh? Karena Tuhan melihat ada harapan untuk dunia ini melalui Nuh. Dan kita mau belajar karakteristik apa yang ada dalam diri Nuh. Sehingga Tuhan melihat dunia yang bobrok itu, tapi Tuhan masih melihat harapan. Selama Nuh masih ada harapan, kata Tuhan. Siapa Nuh? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ini saya tergelitik ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah lebih jauh gitu ya tentang Nuh, tidak disebutkan Nuh dan keluarganya. Selalu Nuh gitu ya. Ada kemungkinan keluarganya adalah orang yang juga tidak terlalu percaya dengan Tuhan. Ada kemungkinan juga keluarga Nuh adalah orang yang percaya. Kita nggak tahu karena Alkitab tidak pernah menyebutkan. Tetapi Alkitab meng-highlight seorang Nuh ini. Bahwa di antara semuanya Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Kita mau belajar dengan kata ini, bergaul. Bergaul dengan Tuhan. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bergaul itu tidak sama ya dengan kita mengikut Tuhan. Tidak sama dengan kita ke gereja setiap minggu. Bergaul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga yang lainnya, bergaul itu artinya berinteraksi sebagai teman, dua arah, bersahabat, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bergaul bukan cuman, oh aku orang Kristen, KTP ku Kristen, aku ke gereja tiap minggu, aku lulus MBS, aku ikut MSJ, aku pelayanan, bukan cuman itu. Tetapi bergaul, berinteraksi sebagai teman, dua arah, bersahabat, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita kedapatan sebagai orang yang seperti itu? Kalau Tuhan lihat dunia yang bobrok itu dan berkata, aku mau menyelamatkan Nuh. Aku memilih untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan memulai dunia yang baru bersama dengan Nuh. Aku tidak mau buat orang yang lain, aku tidak mau buat ciptaan yang lain, aku mau Nuh. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan sebagai teman. Sebagai teman ini artinya mengenal dan dikenal. Saya di sini bersama Bu Nunuk misalnya. Saya mengenal Bu Nunuk, saya juga dikenal oleh Bu Nunuk. Itu berteman. Bergaul lain lagi. Tiap hari saya mesti bersama-sama dengan Ibu Nunuk sehingga saya tahu Bu Nunuk noleh apa aja saya tahu pandangan dia kemana. Itu bergaul Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan pentingnya orang yang bergaul itu kalau kita bergaul, kita membawa Tuhan di dalam rumah kita. Contohnya, kalau saya bilang saya ini akrab sama Bu Nunuk, bergaul akrab dengan Bu Nunuk. Tidak mungkin suami dan anak-anak saya nggak tahu kalau saya bergaul akrab dengan Bu Nunuk, ya kan? Kalau suami dan anak-anak saya, orang serumah dengan saya itu nggak tahu Bu Nunuk itu siapa. Berarti ya saya enggak bergaul dengan Bu Nunuk, saya cuma kenal Bu Nunuk, teman sekali-kali ya, kadang-kadang WA kalau ada keperluan, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau orang serumah, itu mengenal Bu Nunuk juga, sering dengar saya nyebut nama Bu Nunuk, mama pergi kemana
dijemput sama Tante Nunu gitu misalnya ya. Mama kenapa beli baju ini? Iya, dibilang Tante Nunu baik, bagus buat Mama gitu. Mama kenapa ini? Beli ini, oh iya mau beliin buat Tante Nunu. Kita mau liburan sama-sama keluarga sama Tante Nunu. Ngerti ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau kita bergaul, enggak mungkin orang serumah kita itu enggak tahu siapa itu Tante Nunu gitu ya. Pasti orang serumah juga tahu karena merasakan hadirat dari Tuhan di rumah itu. Walaupun mereka mungkin tidak kenal dekat dengan Bu Nunu. Ya kan? Anak-anak saya kalau saya katakan saya bergaul dekat dengan Bu Nunu, mungkin tidak kenal siapa itu Bu Nunu seperti saya mengenal Bu Nunu. Tapi mereka juga tidak asing dengan Bu Nunu. Karena saya bergaul dengan Bu Nunu, saya bawa namanya terus, saya bergaul terus kemana-mana saya rentang-rentengnya, ya sama Bu Nunu sama keluarganya. Anak saya mungkin suka mungkin enggak, tapi dia tahu, oh mama ini bergaul loh sama Bu Nunu. Orang yang bergaul dengan Tuhan membawa hadirat Tuhan di dalam rumahnya dan dirasakan oleh orang-orang serumahnya. Entah orang serumahnya suka enggak dengan Tuhan, percaya enggak dengan Tuhan, tapi orang serumah kita akan merasakan sungguh, mama papaku, oh anakku, oh makku bergaul dengan Tuhan karena aku merasakan hadirat Tuhan di rumah ini. Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan bagaimana kita ini membawa hadirat Tuhan di dalam rumah? Melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Enggak ada cara yang lain. Kalau kita mau mengenal dan dikenal Tuhan, tiap hari bangunlah hubungan, doa dan baca firman Tuhan. Dengan doa, kita menyampaikan semua kekhawatiran kita, unek-unek kita kepada Tuhan. Dengan baca firman, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan untuk keluarga kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari ya kita jadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan mengenai doa ini ada quote yang sangat baik. Pray and let God worry, berdoalah dan biarkan Tuhan yang menanggung khawatirmu. Amin. Berdoalah, biarkan Tuhan yang menanggung khawatirmu. Yang kedua, mengenai Nuh ini adalah mempunyai iman. Baca lagi Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya percaya ketika Tuhan pertama menyampaikan tentang air bah dalam diri Nuh, Nuh ini enggak benar-benar tahu apa sih namanya air bah. Sekarang kita di zaman ini kita ngerti ya tsunami. Puji Tuhan Surabaya enggak pernah tsunami. Tapi beberapa tahun yang lalu di Aceh pernah terjadi tsunami. Dan kita yang enggak pernah tahu, enggak pernah merasakan tsunami, jadi tahu gara-gara kita melihat berita, melihat tayangan. Tetapi di zaman Nuh ini bayangkan, tidak ada kemudahan teknologi seperti itu. Enggak pernah ada namanya air bah. Nuh mungkin juga enggak jelas apa itu air bah. Dan karena dia pun enggak jelas, saya enggak yakin Nuh itu bisa menjelaskan dengan tepat kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, kalau Tuhan akan ada bilang akan ada air bah dan lain sebagainya. Faktanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam satu keluarga itu tidak menjamin kesamaan. Ya kan? Nilai atau value yang Anda anggap penting tidak otomatis tertransfer ke anggota keluarga yang lain. Anda ke gereja pun bersama-sama keluarga, anak, papa, mama, emak, semua ikut ke gereja. Belum tentu menjamin bahwa iman percaya itu sama semua bobotnya bagi anggota keluarga. Bisa jadi anak-anak Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini merasa cuma rutinitas. Acara keluarga tiap minggu, ya memang harus ke gereja tiap minggu. Nilai atau value yang Anda anggap penting tidak otomatis tertransfer ke anggota keluarga yang lain. Kita melayani bagus, tapi kita pengen anak kita melayani dengan sepenuh hati seperti kita, bisa jadi enggak terjadi saat ini. Karena itu kita perlu iman untuk melihat apa yang kita harapkan terjadi untuk keluarga kita. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut definisi saya, iman mempercayai di masa mendatang kita pasti menuai apa yang kita tabur walaupun saat ini belum terlihat apa-apa.
iman, mempercayai di masa mendatang kita pasti menuai apa yang kita tabur, walaupun saat ini belum terlihat apa-apa. Kata kuncinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tabur. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Saya punya tips menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga. Alkitab ini banyak sekali menulis tentang nilai-nilai Kristiani yang kita bisa terapkan dalam keluarga. Satu yang saya mau bagikan adalah dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bukankah indah kalau dalam keluarga itu seperti ini? Rendah hati, papa mama. Jangan anggap dirimu yang paling hebat dalam keluarga. Dengarkan juga anak-anak kita. Lemah lembut anak-anak muda saya tahu penuh dengan emosi di dalam kalian. Penuh dengan kemarahan kadang ya. Tapi cobalah untuk lemah lembut dalam rumahmu. Untuk orang tuamu, sabarlah. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.